Selamat datang di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pagi-pagi kayak gini ya. Udah ngedenger berita-berita yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya korban-korban dari kecelakaan pesawat itu udah bisa ditemukan ya. Mungkin masih ada proses identifikasinya juga. Meskipun kayak gitu, black box-nya juga udah ditemukan alhamdulillah. Itu kan untuk evaluasi juga ya dari dunia penerbangan sendiri agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Yunika. Dan tadi juga ada Shen, cuaca buruk ini membuat para warga yang tadi udah kita lihat mengevakuasi hewan-hewan ternaknya. Bukan manusia doang yang harus hati-hati ya. Hewan-hewan juga harus dijagain ya. Pastinya. Karena merugi juga. Karena banjir, cuaca-cuaca kayak gini, pemirsa hati-hati ya. Dijaga barang-barangnya, ternaknya juga kalau ada ya dievakuasi juga berarti. Kasihan tuh sapinya tadi banjir-banjiran tuh. Ya mau nggak mau Shen, orangnya juga banjir-banjiran ya nggak apa-apa. Tapi ini ada lagi informasi yang harus pemirsa tahu nih. Apa tuh? Kita lihat aja nih videonya pemirsa. Ya, kita udah lihat ya itu adalah longsor. Jadi belakangan ini cuaca buruk maupun kabar-kabar buruk yang disampaikan ini bukan menjadi ketakutan, tapi malah jadikan kewaspadaan untuk masyarakat ini. Nah, ini ada yang unik nih ya. Kenapa Shen? Di tengah banjir yang terjadi, ini ada pasangan yang tidak bisa menahan rasa cintanya untuk menikah. Kenapa emangnya? Dia menikah di tengah banjir. Kita lihat dulu makanya. Mau dong kita lihat. Karawang. 665 rumah warga terdampak banjir. Ih, banyak banget. Yes, kemarin kan juga udah ada di 3 provinsi, di Sumatera, Aceh, sekarang ditambah lagi sama Karangliga di Jawa Barat, Karawangnya. Dan mungkin masih banyak lagi titik-titik di Jakarta mungkin ataupun di luar Jakarta yang kena banjir karena emang cuacanya tadi pagi aja hujan, Shen. Kemarin juga hujan, tapi hujannya nggak jelas gitu kayak kamu. Aduh, ya makanya untuk pemirsa ya menindaklanjuti ketidakjelasan dari cuaca ini harus juga waspada, harus prepare jas hujan. Jaket yang ngomong-ngomong dingin. Ya, ini kan sepi ya? Gimana? Yang hangat maksudnya. Iya. Ngomong-ngomong sepi karena nggak ada Bang Mai pemirsa hari ini. Bang Mai lagi ngurusin banjir tuh. Bantuin di bawah. Dia lagi bersih-bersih, makanya tadi rame-rame kaget juga ternyata ada Bang Mai itu sebagai pemimpin dari penanggulangan banjir di bawah apartemen ini. Keren Bang Mai. Semangat buat Bang Mai, tapi ngomong-ngomong lagi, Shen, rasanya kurang lengkap kalau pagi-pagi seru nggak ada tamu istimewa. Makanya kebetulan juga di cuaca kayak gini kan kita harus minum yang sehat-sehat. Benar, setuju banget. Nanti minuman yang sehat-sehat aku spill sedikit ya pemirsa ya. Ini minumannya dari minuman ataupun makanannya dari spirulina. Apaan tuh? Jarang kan kamu dengar kan? Gak pernah dengar. Dan juga siapa yang mengolah spirulina? Nggak ada. Ini kita lihat aja dulu video berikutnya. Nanti kita akan kembali dan kita ngobrol-ngobrol sama yang buat spirulina. Oke, let's go. Kembali lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Kira-kira masyarakat di Denmark itu bahagia karena itu Denmark atau karena mereka bersyukur? Karena dua-duanya Pak, bersyukur ada di Denmark. Kita juga harus bersyukur ada pagi-pagi seru nih. Biar seru terus kita. Tapi Huga versi kamu apa sih yang membuat kamu damai tuh? Yang membuat aku damai, ya kamu lah setiap hari aku sama kamu. Lagi. Lupa ya deh. Thank you. Ngomong-ngomong ini kita udah mempersiapkan, tadi kan udah dijanjiin kepada pemirsa kalau kita akan mendatangkan pembudidaya dari spirulina. Ini udah ada mana dong. Langsung aja kita sambut bersama-sama ada Fala Siva. Selamat pagi Ibu. Halo Mbak. Silakan Mbak, duduk Mbak. Makasih. Ini kan dari tadi sebenarnya untuk spirulina sendiri aku belum pernah dengar sebenarnya ya. Silakan duduk dulu dong. Mbak. Silakan. Ini sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Mbak Siva, spirulina itu apa sih? Oke. Jadi spirulina ini mikroalga. Mikroalga. Mikroalga itu yang ada di mana? Biasanya kalau di laut tuh ada alga kan, itu namanya makroalga, jadi kelihatan, alga yang kelihatan. Ini sesuatu yang nggak kelihatan, makhluk halus lah bahasanya gitu. Jadi bisa dilihatnya tuh hanya pakai mikroskop gitu. Tapi gizinya tinggi, karena dia 1 gram setara 1 kilo sayur dan buah. Gitu. Makanya kenapa Mbak Siva itu disebut petani pada makhluk tak kasat mata. Serem juga sih. Saingannya sama paranormal. Julukannya serem juga sih. Terus emang sebenarnya spirulina ini bermanfaat untuk apa aja Mbak? Ya dia jadi bermanfaat buat manusia, buat hewan maupun buat tumbuhan. Kenapa? Karena dia nutrisinya banyak gitu. Jadi kalau bicara bermanfaat buat manusia, imun tubuh. Jadi kenapa sih kita sering sakit? Karena kita nggak meregenerasi sel dengan baik. Nah dengan kita minum spirulina, regenerasi sel bisa berlangsung dengan baik.
Dan dia bisa buat pupuk, terus biasanya buat skincare. Jadi mau glowing, bisa glowing luar dalam dengan spirulina. Oh, kalau spirulina itu tuh ada bahasa Indonesianya nggak? Bahasa? Sebenarnya spirulina itu bahasa Indonesia ya. Ada kalau bahasa ini Anthrospira namanya. Oh, lebih rumit lagi. Ya lebih rumit lagi. Namanya spirulina karena bentuknya spiral. Nah batik yang saya pakai ini spiral. Nah bentuknya kayak gini karena mungkin nggak bisa lihat. Jadi supaya bisa lihat saya bikin batik spirulina. Oh gitu. Ini kan ada spirulina yang udah dibawa nih, udah disiapin nih. Ya. Nah ini perbedaannya tuh apa sih? Ya. Ini ada yang warna biru. Ya, jadi kami petani spirulina karena kami petani spirulina, jadi kami budidaya sendiri. Jadi kami dari proses panen cukup 7 hari, terus kita jadiin ini di oven, Oh, ini di suhunya oven rendah. ya? Nah ini kayak gini ya. Terus ini bisa dimakan juga. Oh ya Dan boleh. rasanya gurih ya, Itu karena hijaunya warna alami. warna alami, karena dari alam. Gitu. Ini kalau Rasanya? kalau nggak terlalu detail kelihatan. Rasanya gurih. Ini tuh kayak mie gitu ya, kayak mie Iya ya. betul kayak mie bentuknya. Itu udah diolah tapi ya Sudah. spirulinanya ya. Terus kemudian kita powderkan. Ini bentuknya powder, jadi Bentar, ini Mbak. asli. Aku belum nyobain ini ya. Aku Oh, cobain dulu. ya. cobain dulu, Mas. Apa Shen rasanya? Apa Shen Kayak- rasanya? Kayak strange gitu, asing gitu ya? Asinnya enggak sih, tapi ada pahit-pahitnya aftertaste-nya ya. Iya. Ah iya ada hint. Iya. Kalau si teksturnya bener-bener kayak mie. Bener-bener kayak mie. Tapi bedanya sama yang ini apa? Spirulina flakes. Nah ini sama cuman bentuknya aja yang beda. bentuknya aja nih beda-beda. Bentuknya aja yang beda. Nah dari sini nanti kita giling jadi bentuk powder ini. Jadi orang Indonesia kadang taunya spirulina itu bentuknya apa hijau doang. Padahal itu kesalahan besar. Kalau dari segi definisinya sendiri spirulina itu hijau biru. Nah Oh oke. jadi ini hijaunya tuh sebenarnya ada birunya gitu. Nah terus warna birunya itu jadi kayak gini nih cantik nih. Gak banyak yang punya gitu. Nah ini antioksidannya tinggi banget jadi bagus buat kesehatan. Yang biru. Betul. Nah ini nanti kalau diseduh di air dia bisa warnanya sangat biru gitu. Nih. Mbak, tapi kan spirulina tadi katanya nggak kelihatan begitu ya. Terus gimana cara Mbak ngambilnya? Emang sebenarnya spirulina ini apa sih? Iya, jadi spirulina itu definisinya bakteri, cyanobacteria. Bakteri, Mirip dengan tumbuhan. Kalau ngambilnya dari mana? Kalau Mas dan Mbak pernah ke laut, warnanya kan hijau kebiruan tuh. Ya. Nah itu mikroalga. Oh justru dari warnanya dari spirulina. Iya, jadi ikan itu pertama kali makan, dia makannya spirulina. Dia kan dari ikan kecil-kecil tuh makan spirulina, Iya. mikroalga, kemudian dia dimakan ikan-ikan besar sampai akhirnya dimakan ikan Iya, hiu iya. gitu. Nah, ini kan spirulina itu adalah kalau nggak salah ya, ganggang hijau kebiruan Betul. berbentuk spiral, terus juga itu dijulukan julukannya itu adalah superfood. Betul. Nah, itu tuh maksudnya tuh kayak gimana sih? Boleh dijelasin nggak? Kenapa bisa disebut superfood juga Mbak? Jadi superfood ini yang nyebut, ini juga makanan NASA. Jadi astronot tuh makan ini. Oh ya? Iya. Udah setara sama astronot dong kita. Udah bisa terbang nih kita. Udah bisa, abis ini terbang ya. Jadi superfood karena dia kandungan proteinnya tinggi sampai 70%. Terus dia Berapa punya persen? 70%. 70%. Wow, oke. Terus dia juga punya vitamin B dan juga mineral. Dan paling penting punya antioksidan yang vicosianin ini yang nggak semuanya punya. Hanya spirulina yang punya gitu. Tapi kalau proteinnya setinggi itu berarti cukup gak sih untuk memenuhi protein kita seharian sebenarnya? Nah ini sebenarnya protein nabati. Kalau untuk bicara oke. soal protein, tubuh kita tuh butuh protein hewani dan nabati. Jadi kalau ibarat batu bata ini protein hewani. Nah spirulina ini adalah completing dari semen lah bahasanya gitu. Oh gitu. Jadi terpenuhin, cuman kita butuh karbohidrat Oke. dan lain sebagainya. Tapi kalau itu penjelasannya mungkin terlalu teknis banget ya. Sekarang Iya. kalau dibandingin sama telur deh. Sama Oke, telur oke, itu oke. gedean proteinnya mana? Satu Spirulina. butir telur sama Oh iya? Iya, gedean Padahal spirulina. telur hewani juga kan? Hewani, tapi tetap gedean spirulina. bisa digantikan dengan berapa gram spirulina berarti? Cuman kalau telur ya, perbandingannya sekitar setengah gram sudah cukup gitu. Setengah gram spirulina sama dengan protein Telur. dari satu butir telur. Iya. Itu mah gede sih, ini bisa buat aku. Anjir. Meningkatkan otot ya, masa otot ya? Makanya kita udah gak sabar deh. Langsung deh, Mbak. Kita sambil Didemonstrasikan nih ya iya. Boleh. pembuatannya dan sekalian dijelasin juga Mbak nih ada apa aja lagi nih banyak karena banget kalau yang nih, ini seru. tuh masih mentah ya dalam Iya, tanda kutip iya, ya. betul, Kalau betul. ini udah diproses Udah. Ini Udah sama bisa. isinya sih ya, kalau mau saya bukain boleh. Oh nggak apa-apa yang ini aja kalau Ini gitu. aja, oke siap. Oke. Nah itu jadi apa berarti nih? Ini bisa buat minuman langsung diminum, jadi ini juga bagus untuk anti cancer. Oh, Jadi oke. untuk mencegah kanker gitu, ini pakai ini. Berarti variasinya udah banyak banget ya, udah bisa dijadiin minuman yang macam-macam juga, udah bisa jadi di Makan. kopi juga bahkan. Iya, kopi. Nah, kopi ini ada cerita menariknya. Jadi sebenarnya limbahnya itu bisa digunakan untuk pupuk. Jadi kita bekerja sama dengan petani di Blitar, kita ambil kopinya, yang kopi sudah dikasih pupuk spirulina, terus kita campur sama spirulina. Karena spirulina bisa nge-boosting energi 2 kali lipat dibandingkan dengan kopi.
Oke. Wow. Terus idealnya dalam satu hari mengkonsumsi spirulina itu berapa sih Mbak? Cukup 2 gram. 2 gram gram aja. ya? Cukup ya untuk sehari ya? Iya, jadi pagi 1 gram, terus sore 1 gram. Oh, Wow. oke. Pembuka dan penutup Itu ya. praktis banget sih. Itu hitung-hitung suplemen banget sih. Ayo Boleh, Mbak, boleh, kita Mbak. Kita sambil coba dikit, yang biru ya. Kita proses lihat. pembuatannya Berapa gimana Mbak? Boleh sambil dijelasin. Segini aja sudah cukup. Jadi kalau bicara soal proses pembuatan, kami sederhana. Jadi cuman air, dia sama persis kayak tumbuhan. Jadi dia butuh karbon dioksida dan juga butuh matahari. Oke. Jadi dia cukup dibudidayakan di air, kemudian jadi biomasa. Oke. Ini dia bisa nyerap karbon dioksida. Selama 7 hari itu dibiarin aja airnya gitu, warnanya hijau aja, terus kita panen. Oh, oke. Nah sekarang kita juga bakal seduh, berarti ini kayak teh banget ya? Iya. Iya. Kayak Kalau teh aja ya? terlihat dari proses awalnya ini pemirsa kayak nuangin atau nyeduh teh nih. Tuh. Nah ini ada rasionya nggak Mbak? Bubuknya berapa Bubuknya sendok? sebenarnya cukup setengah sendok, setengah aja dikit, Setengah setengah sendok. sendok teh. Setengah sendok teh? Iya, nggak usah Sedikit banget banyak-banyak. ya. Airnya sebenarnya. juga. Airnya sebenarnya ini bisa full, coba kita coba full. Oh, oke. Oke. Coba Shen, kamu cobain yang hijau, ini kan yang biru. Perbedaannya tadi ada apa aja Mbak kalau yang biru sama yang hijau? Biru yang hijau, yang biru lebih ke ekstraknya gitu. Nah udah kita Oke. segini aja boleh pakai sendok. Ini harus dikocek nggak Mbak? Atau dibiarin aja kayak gini? Kita harus diaduk ya supaya merata diaduk. gitu. Oh dikocek. Diaduk ya, sorry ya. Oke. Yang hijau aku seduh juga boleh ya Mbak? Boleh. Setengah sendok teh aja pemirsa Oke. cukup. Itu kamu bikin yang hijau, aku Iya. lebih suka warna biru soalnya. Setengah sendok teh itu semuanya segini. Iya segitu aja sih. Segini cukup ya pemirsa. Setengah sendok teh aja cukup. Baru ditampur air panas terus diapain Shen? Dikocek. Dikocek. Diaduk. Pakai air dingin juga bagus gitu. Mau hangat bisa. Gak dingin boleh bisa. kebanyakan, nanti proteinnya kebanyakan bisa Iya, disulam betul, nanti. Ya. Mbak, coba Mbak. Pakai air dingin juga bisa nggak sih Mbak? Sebenarnya lebih dianjurkan pakai air dingin, pakai air panas juga boleh. Karena pakai air dingin kan berarti nggak ada terdenaturasi nutrisinya. Oh, Iya. kalau ini berarti ada. Cuman kalau pengen nyampur banyak, pengen bisa kecampur, pakai air panas dulu. Oh, bisa larut ya. Tapi kan kebetulan ini cuaca lagi Udah bagus. mendung gini kan, jadi enaknya kayaknya ya. hangat deh Iya sebenarnya. betul. Coba Oke. pelan-pelan panas. Oke. Tapi baunya tuh tetap gurih gimana gitu ya? Iya, baunya tetap bau spirulina. Mbak jujur kalau baunya sedikit lebih aneh ya. Iya, karena memang apa ya, dia protein. Kalau Mas tahu kan kayak ayam, telur juga baunya amis ya. Jadi oke. semakin berprotein memang baunya makin amis gitu. Oke. Oh, oke. Nah ini ngomong-ngomong nih, sambil kita juga nyobain kehangatan dari spirulina. Ini juga ada video yang mau aku tunjukin. Kehangatan dari para pengantin ini yang nikah di tengah-tengah cuaca yang lagi kayak gini nih, lagi buruk juga, lagi di tengah-tengah Waduh, banjir. Kita banyak lihat videonya juga. sama-sama. Tuh kan, romantis Wow. ya tetap ya. Iya dong, karena kan cinta itu nggak bisa ditahan. Balik lagi kayak tadi. Kita balik lagi juga ke spirulina ini ya. Yes. Sebelumnya kita mungkin mau cobain dulu ya, biar kita Boleh. bisa deskripsiin rasanya ke pemirsa ya. Yunika Kalau dong, ini deskripsiin. yang spirulina hijau ya, nanti Oke. Shana juga dong yang warna biru. Yang hijau gimana tuh, Nik? Nah, Ini sebenarnya tawar sih Mbak. Tawar? Cuman mungkin ada mungkin amis ya, amis Iya sedikit. benar-benar. Karena kalau mengandung protein dia pasti lebih amis gitu. Kayak ayam itu kan iya, ikan iya, dia iya. amis gitu. oh iya, Karena untuk proteinnya protein tinggi. ya. Iya, iya. Jadi karena tinggi protein memang spirulina ini rada amis, tapi bisa dicampur nggak sih Mbak Iya, sebenarnya bisa. sama minuman-minuman lain? Biasanya sama jus, sama smoothies gitu ya. Nah kayak ini juga bisa ditaburin di makanan gitu. Kalau dicampurin kayak gitu bakal Mengurangi. nurun nggak manfaatnya? Enggak, justru lebih fresh. Karena lebih langsung kita campur kan gitu. Kalau ini kan apa namanya istilahnya kita perlu campur dengan air dan lain sebagainya. Sama semuanya boleh berarti, termasuk madu gitu. Boleh banget. Sekarang ada kok varian madu dengan spirulina gitu. Jadi dia tuh kayak padi sebenarnya. Bisa dibuat nasi kuning, bisa dibuat apa namanya nasi uduk. Jadi mau pengen apapun tuh bisa gitu, sesuai dengan request. Mau buat pewarna biru juga bisa, buat pewarna hijau pun bisa. Fleksibel Berarti juga bisa ya? juga buat pewarna makanan juga. Bisa. Bisa buat nih ibu-ibu ya, tinggi protein. Kalau emang nggak doyan dicampurin sama air karena rasanya agak sedikit amis, bisa dicampurin sama produk-produk lainnya ataupun bisa menjadi pewarna makanan juga. Begitu. Alami pemirsa, sehat juga. Nah, Shen, ini kamu mau nyobain apa gimana? Ini tapi jujur ya, untuk baunya tuh sedikit lebih aneh ya karena ada amis-amis itu mungkin ya. Bener, tinggi Dan protein. lebih enak kayaknya atau lebih baik dicampur aja. Atau nggak kayak minum jamu tuh hidungnya ditutup nih Iya, gitu. boleh. Biar nggak keganggu juga. Tapi ngomong-ngomong tentang spirulina, ini kan banyak banget manfaatnya tadi. Proteinnya tinggi, mineralnya juga tinggi. Ini sebenarnya benar gak sih spirulina ini bisa mengatasi
penyakit-penyakit seperti diabetes ataupun stunting bahkan. Nanti yang Wow, stunting. Iya. Bu, nanti boleh dijawab ya di segmen selanjutnya pemirsa akan kita cari tahu jawabannya tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Anda kembali di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Fix, aku pas puasa mau di sana biar Biar buka sebentar puasanya ya? lebih cepet. Curang dong kalau kayak gitu. Enggak dong, itu trik namanya. Itu trik, boleh. Nanti kabarin ya gimana di sana kabarnya Iya. ya. Oke, tapi balik lagi dong. Tadi kan kamu nanya manfaat nih. Ini manfaat adalah yang aku tunggu-tunggu banget. Manfaat dan juga katanya bisa mengatasi diabetes dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan bisa sampai stunting juga. Itu termasuk manfaat. Iya, oke. Kalau gitu boleh Mbak Mengurangi dijelasin? stunting, jangan-jangan MBG bakal pakai spirulina kan nggak ada yang tahu. Oh iya. Gak ada yang tahu. Let's go. Amin ya kan. Jadi kalau bicara soal manfaat, salah satunya untuk menangani penyakit degeneratif. Apa aja, diabetes, jantung, kemudian penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Kenapa dia bisa buat itu? Karena dia bisa menstabilkan gula darah. Oke. Jadi darah kita kan nggak stabil ya. Nah, untuk menstabilkan gula darah itu spirulina bisa melakukannya gitu. Terus kalau untuk kecantikan, dia sebenarnya buat anti aging. Jadi, Oh, oke. Jadi orang Kesukaan kadang- para wanita ya, Betul. ngincar ya. Kadang saya diduga 17 tahun, Mbak. Kadang, tapi. Nah, itu mungkin karena juga pakai spirulina. Jadi spirulina itu bisa mengencangkan dari si kulit itu sendiri gitu. Jadi kalau misal pakai spirulina buat masker nih, langsung kenceng. Oke. Maksudnya dia menarik kulit kita supaya Tapi lebih kenceng. caranya gimana tuh, baik yang cara mengatasi untuk diabetes ataupun tadi yang di kecantikan jadiin masker itu cara, kalau ini kan tadi cuma setengah sendok teh. Biru-biru dong nanti Kalau- mukanya. Oh enggak ya? Yang hijau, pakai yang hijau. Oh, kalau iya, lebih pakai- serem lagi dong berarti. Serem lagi. Butuh hijau. Gimana Mbak kalau buat ngatasin penyakit tadi caranya sama juga? Kalau sebenarnya kami ada produk kapsul, cuman sekarang kita lagi proses produksi, makanya saya bawa ke sini. Jadi kita punya kapsul, kalau untuk ini 1 gram, 1 gram itu berarti 1 sendok teh. Oke, satu sendok. Pagi dan juga sore. Lebih banyak ya? Ya lebih banyak. Iya, daripada yang Satu dan pagi dan juga sore. Nah kita minum itu untuk mengatasi diabetes gitu. Kalau untuk masker, ini cukup diseduh aja pakai air, terutama air dingin, habis itu langsung dioles ke muka. Kalau itu berarti harus jadi pasta gitu ya? Iya. Harus jadi pasta karena kalau kecairan jadinya nggak nempel, Nggak buat cuci nempel. muka aja. Betul. Oh gitu. Oke. Betul. Boleh langsung diaplikasikan nih. Berarti Nggak, nanti sekarang pulangnya. banget nih. Nggak, tapi aku penasaran nih, Mbak. Ini seberapa penting sih untuk membudidayakan spirulina ini dan kenapa sih pakai bioteknologi? Kalau nggak pakai bioteknologi memang kenapa? Oke, jadi kalau bicara kenapa seberapa penting ya, sebenarnya spirulina ini tanpa saya budidayakan sudah terbudidaya di laut, sudah ada di alam. Karena dulu pun yang menemukan salah satu suku di Aztec di luar negeri gitu ya. Wow. Nah terus kemudian kenapa harus dibudidayakan di Indonesia? Pertama Indonesia cahaya materinya sangat banyak dibandingkan negara luar, tapi selama ini kita impor. Kemudian yang kedua, kenapa harus dengan menggunakan biotek? Karena ya tadi ya nggak kelihatan, jadi mau nggak mau kita anak-anak biologi yang harus ngecekin pakai mikroskop gitu. Ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk proses produksinya sendiri karena sama kayak bakteri, jadi kita harus ngendulnya pun harus seneng mas gitu. Jadi happiness itu frekuensi kita untuk budidaya spirulina gitu. Nah ketika budidaya itu terus kita menggunakan proses-proses tertentu gitu ya. Kita nambahin nutrisi gitu ya. Terus kita kasih air sampai kita panen. Itu juga perlu proses bioteknologi dan rekayasa yang kita lakukan di sana. Oh, Oke. Ini kan mantap. tadi diolah ada buat pakan hewan juga bisa. Hewan apa aja sih Mbak yang bisa makan dari spirulina ini? Iya, untuk hewan sebenarnya kalau yang tahu gitu ya, kalau pecinta koi, mungkin ada yang pecinta koi. Oh, gitu. koi. Koi lovers. Koi terus. Koi holik. Koi hoki ya. Oke. Nah, koi itu biasanya koi ini ada pakannya yang pakai warnanya hijau. Pasti pakai spirulina karena dia bagus untuk warna dan juga bulking. Jadi harga koi mahal tuh karena warnanya bagus dan juga bulky gitu. Nah, jadi bisa untuk koi terus buat ayam. Saya sekarang juga lagi ternak ayam. Nah, ayamnya ini bisa jadi ayam telur omega karena proteinnya tinggi. Terus untuk pakan ikan, karena kan sekarang harga pakan tuh mahal ya. Kalau harga pakan mahal, harga pangan mahal. Sehingga harga pakan dengan protein kita campur dengan ini karena proteinnya tinggi, jadi dia bisa accepted atau hewan-hewan ini bisa menerima protein ini dengan baik dibandingkan dengan protein lainnya. Mantap sekali. Oh gitu. Berarti sekarang kan memang sih pangan mahal, kerja susah Mbak. Udah kerja susah, banyak distraksi biasanya. Wah susah juga tuh. Curhat apa gimana sih ini? Cil? Iya, karena aku tuh dapat informasi ada pegawai SPPG yang dibegal pas mau berangkat kerja. Serius? Iya, makanya kita lihat nih bareng-bareng nih. Aduh,
Begal. Kenapa sih ya mengganggu aktivitas sehari-hari? Jangan jahat-jahat lah jadi orang. Mau itu karyawan SPPG, mau itu karyawan TV One nggak boleh dibegal. Mau itu siapapun nggak boleh. Nggak boleh jadi begal juga, Shen. Makanya ini pihak kepolisian juga harus lebih gencar lagi nih untuk memburu pelaku-pelaku pembegal biar bersih nih Jakarta atau Indonesia ini. Ya, ngomong-ngomong tentang pengalaman buruk, kalau Mbak sendiri pernah dibegal atau mungkin memiliki pengalaman buruk lainnya? Begal spirulina misalkan? Belum pernah kalau dibegal ya, cuman kalau pengalaman buruk saya sama spirulina waktu mood saya jelek gitu ya, spirulina saya nggak tumbuh gitu. Karena moodnya harus bagus gitu. Jadi akhirnya kolam saya ya tinggal satu kolam yang harus dipertahankan gitu. Itu buruk sih bagi saya ya. Buruk sih rasanya juga, susah Iya, juga karena ibarat sih. kita susah untuk ngerawatnya kayak bayi kita, terus tiba-tiba dia nggak tumbuh gitu kan. Padahal kan kalau petani pengennya kita panen terus ya. Gitu. Mbak, tapi by the way tadi Mbak ngomongin kolam kan, itu kolamnya tuh harus diisi air apa sih Mbak biar spirulina ini bertumbuh? Ya, jadi budidaya spirulina tuh bisa pakai air tawar, bisa pakai air laut. Oke. Jadi kebetulan karena saya tinggal di desa namanya Gunung Pati gitu ya, kami pakai air tawar. Jadi air dari Gunung Pati itu gitu ya. Terus kemudian air ini kita ya filter lah gitu. Ya. Ada standar harus pH berapa gitu? Oh, standarnya standar air minum aja gitu, sesuai dengan standar yang ada gitu. Kalau kolamnya sebenarnya pakai galon bisa. Jadi pakai galon dari skala kecil kemudian di scale up. Kalau kolam saya sekarang ada 14 totalnya gitu ya. Terus dia lebarnya sekitar 6 terus kali ya kayak kolam renang lah. Cuma nanti ketipu kalau mau renang. Soalnya cepet. Soalnya cuma 30 cm gitu. Mbak, tadi kan penjelasan Mbak tuh teknis banget akan spirulina ini kan sebenarnya. Tapi aku pengen tahu, sebenarnya masyarakat di luar sana tuh bisa nggak sih ngebudidayain spirulina ini sendiri? Bisa, kami justru buka kemitraan ya. Jadi bagi teman-teman gitu di desa pengen sustainable farming lah bahasanya gitu ya. Karena spirulina ini kan bisa dimanfaatkan untuk banyak pertanian gitu ya. Jadi bisa kalau teman-teman kita membuka kemitraan gitu ya. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk belajar sendiri gimana tuh? Belajar kita kebetulan juga buka untuk visit mahasiswa, siapapun boleh datang ke kita gitu ya untuk belajar tentang sustainable farming dengan spirulina. Terus kita juga gunain renewable energy, gitu, energi berkelanjutan dengan panennya gitu. Jadi semuanya boleh datang sih, kami nggak terbatas dari orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan aku di rumah udah punya kolam nih, kolamnya asin atau tawar aku belum nyobain sih. Tapi aku pengen budidaya spirulina. Sebenarnya modalnya bakalan besar nggak sih Mbak? Tergantung ya, kalau bicara besar dan kecil itu kita punya strategi namanya kalau dalam bisnis gitu ya. Saya nggak berani nyedot modal. Tapi sebenarnya modalnya yang pertama harus mau dulu sih, karena ini kan harus telaten ya, kalau bahasa kita orang Jawa tuh telaten, jadi harus tekun. Karena ngurusin makhluk hidup sama lah kita ngurusin tanaman. Kalau kita nggak terus-menerus ngerawat dia ya dia nggak akan tumbuh gitu. Jadi kalau bicara modal penting mau dulu. Kalau skala kecil pun bisa ya, tadi pakai galon gitu ya. Kita di beberapa desa juga kita menggunakan galon gitu ya. Terus dari galon itu dipanen dan juga dibuat untuk berbagai macam. Nah lebih lengkapnya kayak gimana untuk budidaya dari spirulina ini sendiri, kita bakal lebih tahu lebih dalam lagi. Tapi selain satu ini, tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Fakta-fakta ternyata terungkap lagi dari jatuhnya pesawat ATR ya. Tadi Farhan ternyata ditemukan ada 13.000 langkah di smartwatch-nya karena connected ke HP-nya yang udah ditemukan sama keluarganya. Aduh, itu tuh tapi masih merinding belum banget tuh. ketemu juga. Iya, Basarnas juga udah klarifikasi soalnya tadi kan beritanya udah lengkap tuh tadi. Ditambah lagi tapi kalau ngelihat Transjatim tadi dilempar gitu, bukan kayak gitu juga sih caranya ya. Marah sih boleh ya mungkin ya. Marah boleh tapi kok jadinya melempar batu dan membahayakan yang lain juga. Harus ada jadinya. saling pengertian antara supir bus dan juga supir motor. Ya, supir motor. Supir motor. Pengendara motor. Driver motor. Yes. Kita balik lagi nih Mbak, tadi kan Shena nanya terkait dengan kita kalau mau bangun usaha di pembudidayaan spirulina. Itu sesusah apa sih sebenarnya biar pemirsa tahu nih, siapa tahu pemirsa udah tertarik tapi ternyata punya kolamnya juga kayak aku kecil, terus juga gimana caranya supaya budidayanya bisa berkelanjutan gitu. Ya, sebenarnya sederhana aja ya, kalau untuk budidaya teman-teman punya galon atau galon-galon bekas itu bisa langsung dipakai asal punya bibit, terus habis itu kita kasih air gitu. Nah kalau startnya gitu ya, atau mungkin akuarium. Kalau punya akuarium kecil gitu ya, dulu saya mulainya juga dari akuarium gitu ya. Akuarium kecil, nah akuarium kecil itu dikasih bibit spirulina setengahnya lagi dikasih air gitu. Dan itu tunggu 7 hari, kalau udah berkembang warnanya awalnya hijau muda. Lama-lama jadi hijau tua.
Terus habis itu diambil. Nah setelah diambil, kita juga bisa jadi kayak kayak sludge atau lumpur gitu lah. Oke. Terus dikeringkan gitu. Dan pengeringannya tuh bisa pakai oven biasa ataupun di cahaya matahari selama cahaya mataharinya itu terlindungi gitu. Oke, dengerin tuh pemirsa tuh. Itu penting banget soalnya, Mbak. Tapi kan aku dapat info kalau pemasarannya udah sampai ke luar negeri, itu kan negara mana aja tuh? Kita udah sampai Korea dan Vietnam gitu ya. Terus kita udah pameran di Afrika, di Jerman, di Korea, Jepang, Australia dan berbagai daerah. Oh, wow. Menarik banget. Udah bisa sampai ke luar negeri. Tapi ya itu lagi tadi kalau misalkan kita mau membudidayakan, apalagi ini kan berbasis sains ya Mbak ya. Mungkin boleh juga dong Mbak diberitahu kepada pemirsa, apa sih sebetulnya kesulitan terbesar kalau kita mau memiliki usaha tapi di bidang basisnya sains? Iya, kalau mau mulai sebenarnya kalau bicara kesulitan terbesarnya adalah alam ya, karena kita nggak bisa prediksi apalagi cuaca ya gitu. Karena kita butuh cahaya matahari yang cukup. Even negara kita lebih cukup dibandingkan negara lain, tapi perpindahan suhu yang drastis, misalnya tiba-tiba ini panas banget nih, tiba-tiba hujan gitu ya, suhunya drastis. Semua tanaman saya pikir jarang yang bertahan ya gitu, mau pertanian spirulina, mau pertanian lainnya gitu. Jadi tantangannya lebih ke arah sana gitu. Terus juga kalau misal kita kan kulturnya atau budidayanya tuh spirulina. Tapi kan kadang yang lain pengen juga masuk gitu ya. Istilahnya bakteri lain, mikroalga lain. Nah itu juga harus dihindari. Makanya kita perlu yang hygiene. Oh, ada satu lagi tambahan. Apa tuh? Harus pinter sains saja sih. Itu kan kompleks banget tuh juga soalnya sains sains ya. kan. Harus riset lagi lebih dalam juga nih. Riset ya. Ya, terima kasih Mbak Ya, Ivo terima kasih, untuk Mbak. kehadirannya dan udah mengedukasi kita terkait dengan spirulina. Ternyata spirulina Yes. ini kita baru dengar tapi ternyata banyak banget manfaatnya. Pemirsa boleh dicobain juga ini. Kalau pemirsa nggak mau cobain seperti itu langsung, boleh dicampur sama yang lain juga karena khasiatnya banyak banget. Besok pemirsa kita akan kembali lagi tentunya dengan tamu inspiratif lainnya. Shana? Udah cepet aku pengen ini Pengen cobain lanjut budidaya ya? spirulina. Oke deh, pemirsa kalau gitu kita sampai jumpa besok. Kita akan kembali tentunya dengan tamu inspiratif dan tentunya dengan pesan-pesan lainnya. Dan juga pemirsa sampai jumpa besok jam 9:30 kita akan kembali lagi ya. Yes. Di pagi-pagi seru. Pasti seru. Bye pemirsa, sampai jumpa besok. Ayo Terima aku kasih. budidaya dulu ya. Terima kasih.